Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali kembali kita bisa menjumpai Anda dalam channel Ulama Bicara yang masih bersama guru yang kita cintai, Ustadz Muhammad Furqan Al-Faruqi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana hal Kiai? Alhamdulillah. Nampaknya sudah semakin banyak nih ya, off-air gitu ya Kiai ya. Ya, ini memang Ramadan yang sudah berbeda dibandingkan betul. tahun sebelumnya gitu ya. Nah, iya 2 tahun dulu waktu dilarang gitu ya. Dilarang. Setahun sebelumnya juga masih suasananya betul, masih alhamdulillah. ini. Sekarang Kiai benar-benar menyiapkan waktu untuk kita. Nah, ini tema yang Kiai pilihkan adalah tentang nuzulul Quran, Kiai. Ya. Menarik sekali memang berbicara tentang nuzulul Quran yang hadir di bulan suci Ramadan, dan bahkan ada salah satu hadis yang menegaskan bahwa kita boleh iri kepada 2 orang. Yang pertama, orang yang mendapatkan Al-Quran dan dia mengajarkannya, orang yang diberikan kekayaan dan dia berbagi dengan kekayaannya. Nah, ini akan kita elaborasi, Kiai. Silakan, Kiai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang sangat indah ini, yang penuh berkah ini, dan menjelang masuknya waktu-waktu di mana kita akan memperingati nuzul Quran, izinkan saya mengingatkan kita semua akan satu pesan yang sangat istimewa dari Rasulullah SAW yang kita kemas dengan tema Al-Quran ini, yakni tentang sebuah hadits. Namun sebelum saya membahas hadits itu, saya perlu mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa nama Al-Quran ini, nama Ramadan ini hanya sekali terulang dalam Al-Quran, dan ini satu-satunya nama bulan dalam sistem kalender Hijriah yang termaktub di dalam Al-Quran, dan ya nama yang satu-satunya ini yaitu dinisbatkan langsung dengan turunnya Al-Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kemudian sudah saya jelaskan juga pada episode-episode terkait dengan kajian Ramadan bahwa ibadah Ramadan yang begitu banyak rangkaiannya ini sebenarnya adalah sebuah proses pengkondisian. Agar apa? Agar manusia, dalam hal ini umat Islam, bisa menerima Al-Quran dalam diri mereka masing-masing. Al-Quran ini di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang mampu menyentuhnya, meraihnya, mencapainya kecuali yang disucikan, yang tersucikan. Di sini ada ya kata atau isim maf'ul mutahhar. Artinya ada pihak yang menyucikan atau mensucikan, ada yang disucikan. Jadi dia tidak begitu sendiri saja. Begitu yang artinya apa? Artinya ada katakanlah mungkin semacam karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kemudian diawali dengan sebuah proses. Nah, Ramadan ini adalah proses kita mensucikan diri kita. Dan ketika itu kemudian tercapai pada level tertentu, maka Al-Qur'an itu akan mudah kita dapatkan. Nah, insya Allah pada kajian ini kita akan mengupas bagaimana sebenarnya Al-Quran ini sedemikian pentingnya sehingga Allah menyiapkan satu happening art yang panjang sekali itu Ramadan, agar kemudian ya Al-Quran ini bisa kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ini akan kita kupas insya Allah. Nah, Kiai, sebelum kita masuk ke dalam lagi, kita ingin memahami tentang makna mutahharun. Artinya ketika ada sosok yang mensucikan, berarti adalah Allah yang menyucikan memilih hamba-hambanya. Apakah demikian memaknainya, atau memang hambanya berusaha untuk menyucikan diri, tetapi bagaimana mungkin ketika orang akan melakukan kebaikan tanpa mendapatkan hidayah, dia tidak akan bisa mensucikan dirinya, Kiai? Ya, jadi memang para ulama berbeda pendapat soal pemaknaan la yamassuhu illal mutahharun. Tapi yang jelas dari ayat ini kemudian secara fikih kita harus berwudu atau bersuci kalau kita memegang mushaf Quran, gitu ya. Jadi ini yang dianut oleh mayoritas ulama, gitu ya. Jadi kalau tidak berwudu kita haram. Membacanya boleh, tapi memegangnya tidak boleh, gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih esensial. Iya, mana gitu ya. suci lebih dari itu, ya. Misalnya kita tahu bahwa wahyu ini diturunkan Allah melalui Jibril misalnya. Berarti yang disucikannya adalah seperti Jibril alaihissalam, gitu ya. Makhluk yang memang tidak punya katakanlah dosa, dia kemudian bagaikan jalan tol bisa menembus, begitu ya.
Tapi juga bisa bermakna adalah orang-orang seperti kita yang berusaha melakukan proses pensucian, gitu ya. Dan kemudian pada level tertentu Allah angkat sehingga kemudian kita bisa mendapatkan atau bisa menyentuh, meraih, gitu ya, atau menggapai ya Al-Quran itu sendiri. Yang sebenarnya aslinya, gitu ya, Al-Quran ini tersimpan di Lauh Mahfuz, gitu ya. Jadi super code-nya yang asli itu tersimpan di sana dan turunkan ke bumi ini, gitu ya, melalui tahapan tertentu. Nah, kehendak untuk menyucikan diri ini kan bukan karena kehendak manusia. Sombong ketika kita mengatakan saya ingin berkehendak untuk menyucikan diri tanpa adanya hidayah, itu yang kita maksud, Kiai. Pasti, karena di dalam Al-Quran disebutkan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Jangan sok suci. Kita harus berupaya untuk mensucikan diri, tapi jangan sesekali terbersit sok suci. Karena sok suci itu artinya apa? Kita sudah merasa melewati level tertentu. Jadi makanya kemudian yang ditekankan adalah prosesnya. Gitu ya, kita berupaya untuk misalnya membersihkan niat. Kita berupaya kemudian untuk memenuhi prosedur-prosedur fikih, misalnya itu berwudu dan sebagainya, gitu ya. Dan mengikuti ibadah ini juga dalam rangka mensucikan, sehingga kemudian beban-beban fisik kita berkurang, kemudian ruhani kita kapasitasnya meningkat, dan ruhani yang kapasitasnya meningkat dan sehat ini kemudian bisa kompatibel dengan ar-ruh Al-Quran itu sendiri. Nah, itu ya. Nah, makanya kemudian wajarlah kalau bulan ini, gitu ya, adalah bulan-bulan di mana, hari-hari di mana kita memang harus berupaya sedapat mungkin dekat dengan Al-Quran, gitu ya. Dan menikmati menu atau sajian rohani yang termaktub di dalam Al-Quran itu selengkap mungkin, gitu ya. Dan makanya kalau kita perhatikan dalam sejarah Rasulullah, perhatikan beliau beriktikaf dan bertalaki Al-Quran itu juga di bulan Ramadan. Ya, jadi memang sesuailah dengan apa yang disebutkan dalam Al-Baqarah 185 ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi puasa pun sebuah pengkondisian sebenarnya, gitu ya, agar kemudian ruh kita menjadi lebih bersih, kapasitasnya meningkat, dan akhirnya Quran itu mudah diserap, dan akhirnya Quran itu mudah kita amalkan dan menjadi output dalam diri kita. Dan output Quran itulah yang menjadi akhlak Al-Quran, akhlakul karimah. Gitu. Pengkondisian untuk menyelesaikan frekuensi dengan Al-Quran, karena dengan begitu kita selaras dengan Al-Quran, maka apapun yang kita lakukan adalah based on Al-Quran. Nah, Kiai, kalau kita masuk pada hadis yang menjelaskan bahwa kita boleh iri terhadap dua orang. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan Al-Quran dan mengamalkannya, kemudian orang yang diberikan harta dan mengamalkannya. Ini dua kaitan yang sangat luar biasa antara Al-Quran dan harta. How to explain ini? Tuh, jadi gini, sebelum saya menjelaskan hadis itu, ada satu hadis lagi yang menarik. Ini hadis yang sebenarnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau ketika menjadi Amirul Mukminin, kemudian melakukan inspeksi ke beberapa wilayah, gitu ya. Dan kemudian tibalah di satu tempat namanya Osfan, dan beliau bertanya kepada penduduk setempat, siapa yang kalian pilih menjadi pemimpin? Maka kemudian perwakilan mereka menjawab, pemimpin kami Fulan ya Amirul Mukminin. Siapa Fulan? Itu adalah Maula. Maula itu adalah bekas budak. Jadi bekas budak bisa jadi pemimpin. Maka Umar mengatakan, loh, ini kok kalian bagaimana ini? Apakah kalian nggak punya lagi kandidat, gitu ya? Mana orang Quraisy, gitu ya? Mana orang-orang yang Arab yang hebat-hebat ini? Nah, kemudian mereka menjawab, gitu ya, ya Amirul Mukminin, Fulan ini, gitu ya, menguasai Quran, lebih qori dari kami, dan kemudian dia lebih menguasai ilmu faraid. Maka mendengar alasan penduduk tersebut memilih si Fulan menjadi kemudian pemimpin mereka, itu membuat Umar kemudian bergembira. Kalau begitu benar kalian. Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat martabat satu kaum atau seseorang atau satu kaum dengan kitab ini, ayat Al-Quran, dan merendahkannya juga dengan Al-Quran. Jadi kalau dari hadis ini, dan memang nanti akan ditunjang oleh ayat Al-Quran, artinya indikator utama sebenarnya pertumbuhan dan kualitas peradaban umat itu pada Quran sebenarnya. Tentu saja Quran dengan hadis, dengan sunnah itu tidak terpisahkan, karena sunnah ini kan adalah implementasi dari Al-Quran itu sendiri. Sebab ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, seperti apa sih Nabi itu? Kana khuluquhul Quran. Jadi sunnah itu sebenarnya adalah akhlak Al-Quran, ya, yang kemudian bisa kita lihat, kita saksikan, gitu ya. Nah, jadi kalau melihat atau merujuk kepada hadis tadi, maka kita perlu
mengetahui seberapa tinggi kualitas gitu ya Al-Qur'an umat. Karena itu menjadi indikator kemajuan. Gitu ya. Bahkan di dalam sejarah tafsir misalnya kita temukan pada masa-masa umat Islam mengalami kemunduran, tidak lahir tafsir-tafsir besar. Jadi tafsir-tafsir besar itu muncul sebenarnya sebelum atau kira-kira di abad ke-7 Hijriah. Setelah itu kemudian ya boleh dikatakan sangat langka sekali. Baru abad ke-15 ini mulai muncul lagi tafsir-tafsir ya kontemporer gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa gitu ya perhatian, fokus dan kualitas Al-Qur'an itu juga mengalami kemunduran pada saat peradaban Islam mengalami kemunduran. Nah, fluktuatif gitu fluktuatif gitu ya. Dan itu ternyata kalau ibarat kalau di di sebuah negara itu ada ukuran GDP, GNP begitu ya, pertumbuhan ekonomi kira-kira gitu ya. Maka peradaban kita pun bisa diukur dan ukurannya adalah pada kualitas Al-Qur'an umat Islam. Nah, kalau kalau kita perhatikan di negeri ini ya, artinya kualitas orang yang berdekatan dengan Al-Quran kan luar biasa banyak ya, banyak pesantren, banyak tahfiz segala macam, acara-acara yang tentu saja menampilkan para penghafal Al-Quran. Nah ini apakah bisa kita maksud sebagai parameter untuk pencapaian itu? Itu bisa menjadi salah satu indikator ya. Jadi banyaknya atau tingginya sudah antusiasme warga terhadap yang namanya itu kajian-kajian Quran gitu ya, atau kemudian mendorong anak-anaknya gitu ya menjadi calon-calon hafizul Quran misalnya. Itu sudah menjadi tanda-tanda yang bagus. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan populasi yang ada, kan kita melihatnya tidak cukup hanya untuk 10 orang tapi menangani sejuta orang kan kira-kira gitu. Jadi artinya ini ada ketidakseimbangan gitu ya. Antusiasme sudah ini, dan kemudian yang kedua, kualitas itu juga diukur tidak semata-mata dari sekedar kita lihat tampak luar, gitu ya. Betul. Tapi kemudian output dari orang-orang yang membawa Quran ini apa? Nah, outputnya inilah yang sebenarnya dinanti, ya, ditunggu oleh sebagian besar umat, gitu ya, agar kemudian Quran itu menjadi sesuatu yang bisa dirasakan langsung. Saya sering sambil bercanda mengatakan kepada santri-santri tahfidz Quran kami, gitu ya, bahwa kalau kalian menghafal Quran, ini sudah jalan yang mulia insya Allah. Dan insya Allah kalau kalian selesai 30 juz, apalagi suaranya merdu, saya katakan, maka insya Allah kalian akan ya dimuliakan oleh umat. Dimuliakan Allah, dimuliakan umat, gitu ya. Tapi ibarat perjalanan, saya katakan, ini masih jauh. Kalau ibarat perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, ini baru sampai Rengas Dengklok, saya katakan, gitu ya. Artinya ini baru, katakanlah, belum terlalu jauh dari titik pangkal, gitu ya. Dan artinya apa? Menghafal yang sudah sebegitu berat saja pun itu sebenarnya masih gitu ya, langkah yang sangat elementer. Betul. Gitu ya. Langkah akan awal lebih banget, ya. besar lagi kemudian efeknya apabila kemudian bacaan itu menjadi sesuatu yang sifatnya itu nyata, karya-karya nyata, ide-ide inovatif gitu ya, ide-ide atau amal-amal yang produktif. Nah, itu sebenarnya. Gitu. Jadi selama ini mungkin menjadi kritik bagi kita belum keluar. Jadi kita selama ini masih di dalam Al-Quran, mencermati literasinya, kata-katanya, hafalannya, memperbagus bacanya, tapi belum mencapai output sebuah peradaban yang nyata begitu ya. Mungkin barangkali sebagian kita masih dalam taraf menyerap. Iya betul. Gitu ya. Betul. Jadi ibarat sebuah sistem, kita baru mengambil inputnya, kemudian dia diproses. Tapi outputnya ini mungkin masih sangat minim sekali. Itu bisa dirasakan dari sebenarnya seberapa katakanlah mungkin berperannya umat Islam dalam peradaban dunia saat ini, gitu ya. Atau seberapa berperannya katakanlah mungkin komunitas Islam dalam satu masyarakat yang lebih luas. Jadi kalau menurut saya ini sudah bagus, kita patut syukuri. Jadi upaya menyerapnya sudah semakin tinggi. Tapi yuk kita kemudian dorong dia menjadi sebuah pencapaian di level output, gitu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan hadits tadi itu. Nah, ini menarik memang hadits ini. Hadits ini redaksinya begini, bunyinya begini. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh, tidak ada yang namanya hasad. Karena hasad ini sebenarnya adalah salah satu penyakit hati yang yang membahayakan, gitu ya. Tapi ini gunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits ini. Nah, ini sebenarnya makna terbalik di balik itu adalah mafhum mukhalafahnya adalah bahwa kita wajib iri, kita wajib hasad, gitu ya, kepada dua golongan ini. Gitu ya, artinya sambil bercanda, kadang-kadang saya mengatakan ibu-ibu, bapak sekalian, gitu ya, kita ini memang susah sekali untuk menghilangkan hasad 100%. Tapi kalau masih ada hasad di hati kita, salurkan kepada dua golongan ini, gitu ya, kira-kira gitu ya.
Nah, siapa mereka? Rajulun atahullah Al-Qur'an. Al-Quran. Ya, seseorang yang Allah karuniakan Al-Qur'an dan fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Gitu ya. Dan dia kemudian membacanya, bermakna kemudian artinya menghafalnya, menjalaninya gitu ya. Kemudian juga mendakwakannya siang dan malam. Gitu ya. Ini satu golongan. Nah, golongan yang kedua adalah rajulun atahullahu mala fahuwa yunfiqu bihi ana alil wa ana nahar gitu ya. Nah, jadi orang yang Allah berikan harta dan dia berinfak juga siang dan malam. Nah, kalau kita perhatikan sepintas lalu di hadits ini, dua golongan itu seolah-olah berdiri sendiri masing-masing. Nah, dan ini yang kemudian menurut hemat saya, ketika saya baca lagi hadits ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Keduanya ini harus berkolaborasi. Betul. Gitu ya. Jadi bagaikan dua sayap. Iya. Gitu ya. Itu makanya saya katakan bahwa hadis ini sebenarnya seolah-olah menggambarkan dua sayap peradaban umat. Yang kalau salah satunya lumpuh, maka kemudian nggak bisa terbang. Gitu ya. Misalnya ahlul Quran banyak, gitu ya. Tapi ahlul Qurannya tidak ditunjang oleh misalnya, atau ahlul Qurannya tidak menimbulkan efek produktivitas, tidak menimbulkan efek yang kemudian menghasilkan karya-karya yang inovasi, gitu, yang inovatif, gitu ya. Maka ahlul Quran ini berhenti, gitu ya, sampai pada batas katakanlah produk-produk atau karya-karya yang kemudian value-nya, gitu ya, nilainya, gitu ya, itu masih relatif minim, gitu ya. Artinya kalau kita bicara soal betapa nilai itu kan bisa bertingkat-tingkat, gitu ya, bisa bertahap, gitu ya, bisa bertingkat-tingkat. Istilah orang namanya value added, gitu ya, atau nilai tambah, gitu ya. Nah, demikian juga kalau sekiranya hartawannya ya tidak mengetahui, tidak tahu skala prioritas, ya banyak sekali yang harus kita bantu, banyak sekali yang harus kita investasikan. Tapi mana yang paling menentukan ya proses pertumbuhan dakwah Islam dan peradaban Islam, gitu ya. Semua memerlukan, kalau ditanya semua perlu. Nah, sama juga di negara kita, gitu ya. Ada yang namanya sektor infrastruktur, gitu kan ya. Ada yang namanya itu sektor misalnya itu pariwisata. Mana yang lebih signifikan ini? Gitu ya. Yang kalau sekiranya itu diabaikan, maka ini akan merusak yang lain, gitu ya. Kalau misalnya ini katakanlah tunda sementara, itu tidak mengganggu apa-apa, gitu ya. Nah, kalau menurut hemat saya, ya keduanya harus berkolaborasi. Dermawan atau hartawan yang dermawan ini, yang berinfak siang dan malam ini, dia harus memprioritaskan, gitu ya, infaknya kepada dakwah Al-Quran. Ya, lebih dari dakwah yang lain, gitu ya. Berarti apa? Kalau seandainya itu dia digambarkan dengan budget misalnya, maka mungkin 80%, 70% budget itu kira-kira gitu ya, dialokasikan untuk Al-Quran. Karena di situ kuncinya, gitu ya. Yang lain nanti akan nyusul. Karena kalau ini bergerak naik ke atas akan membuat kemudian ya yang lain akan ikut menyusul, gitu ya. Nah, kemudian para ahlul Quran ini juga harus memprioritaskan dakwahnya. Kan dakwahnya banyak sekali. Ya. Memprioritaskan dakwahnya apa? Untuk meningkatkan kepedulian umat kepada dakwah yang produktif. Dakwah yang inovatif. Dakwah yang kemudian itu berdampak kepada meningkatnya lagi hartawan yang dermawan. Baik meningkat dalam pengertian kapasitasnya maupun meningkat juga kemudian gitu ya jumlahnya, gitu ya. Nah, dan itu akan jadi siklus yang tertutup, ya. Kemudian mereka ini akan memperkuat lagi dakwah, gitu ya. Kemudian dakwah ini akan memperkuat lagi inovasi. Nah, itulah sebenarnya salah satu kunci sukses Jerman dengan teori ekonomi Schumpeter namanya, di mana dalam teori ini, gitu ya, pertumbuhan ekonomi itu didorong lewat dua pilar, ya. Yang pertama adalah pilar sains dan teknologi. Kan itu Jerman begitu concern terhadap yang namanya itu sains dan teknologi. Penelitian-penelitian, karya-karya teknologi mereka benar-benar number one, gitu ya. Produk atau made in Germany, gitu ya, terkenal. Tapi ini kemudian mereka dukung sepenuhnya dengan kapital mereka. Makanya tidak mengherankan kalau di sana sekolah sampai S3 pun gratis. Gitu ya. Jadi betapa luar biasanya gitu ya dukungan mereka. Jadi antara pemodal atau kapital dengan kemudian teknologi itu kemudian mereka pertemukan. Nah, Islam sebenarnya mirip seperti itu kalau dari hadis tadi. Tapi teknologi, inovasi sebagainya basisnya bukan pada rasionalisme yang kemudian berdasarkan spekulasi, tapi bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an yang kemudian akhirnya
menjadi produk yang kemudian itu bisa disaksikan orang, gitu ya. Seperti itu. Nah, kayak kan ada satu ayat yang menegaskan sebagian kalian silakan berperang, berjuang, tapi sebagian kalian belajarlah. Ya, tafakur fiddin. Tafakur fiddin itu. Nah, artinya kan begini. Ini adalah satu dua aspek yang terpisah. Orang yang memang mempelajari Al-Quran secara khusus, tapi ada kelompok lain yang memang berbisnis secara khusus untuk kegiatan dakwah. Nah, ini menggabungkannya seperti apa? Sementara kita perhatikan kalau di negeri ini kan nampaknya tidak nyambung begitu ya. Yang penghafal, yang lulus pesantren jadi guru ngaji atau apa, yang pengusaha juga dengan urusan sendiri walaupun pengusaha Islam gitu, Kiai. Nah, ini kita belum sampai ke situ artinya, Kiai. Kalau ini memang persoalan mindset. Jadi mindset kita terbelah. Dan ini sebenarnya refleksi dari sebenarnya ketauhidan atau akidah yang bermasalah masih, gitu ya. Ya, benar saya katakan. Mengapa demikian? Sebab ajaran tauhid, gitu ya, qul huwallahu ahad, ini sebenarnya harusnya menanamkan mindset keutuhan pada diri kita. Kita tidak lagi membedakan dunia dengan akhirat, karena itu satu paket. Nah, betul, gitu ya. Betul. Kita tidak membedakan lagi sebenarnya gitu ibadah mahdhah dengan ghair mahdhah. Salat dengan di luar salat satu paket sebenarnya. Gitu ya. Kalau itu yang kemudian terbentuk dalam mindset kita, gitu ya, dalam pola berpikir kita, maka sebenarnya tidak terjadi pemisahan antara hartawan tadi, gitu ya, yang dia mungkin dermawan juga, gitu ya, dengan mereka yang menggeluti ilmu berbasis kepada Al-Quran. Keduanya harus berkolaborasi, gitu ya. Tidak perlu kita harus diajari oleh zaman digital ini baru kita berkolaborasi. Betul. Sesungguhnya sejak dahulu pun Nabi sudah mengingatkan agar keduanya itu menjadi sayap yang harus berkolaborasi sehingga mengangkat ya yang namanya burung itu terbang bisa melesat ke langit, gitu ya. Itu kan tidak mungkin terjadi kalau sayapnya salah satunya kemudian lumpuh atau patah. Gitu. Nah, ini salah satu contoh yang ada di hadapan kita. Begitu banyak pesantren-pesantren yang selain mereka memiliki output penghafal Al-Quran, ya kan, guru-guru mengaji dan tentu saja orang-orang yang artinya pendakwah begitu, Kiai. Tapi di dalam pesantren itu pun juga ada namanya bertani, ya kan, kemudian beternak segala macam. Ini kan salah satu kolaborasi. Tapi pertanyaannya itu kan buat lingkungan mereka sendiri. Tapi secara general kebersamaan kita sebagai bangsa belum sampai pada kita bekerja bersama-sama. Kiai. Belum. Jadi itu skalanya masih sangat terbatas, gitu ya. Jadi istilahnya itu begini ya. Kalau kita punya kebutuhan katakanlah gizi, gitu ya. Saya analogikan dengan tubuh kita. Kita perlu kecukupan nutrisi protein itu berapa gitu. Kita sih sudah mengkonsumsi protein, tapi kemudian itu tidak cukup untuk membuat tulang-tulang kita gitu ya, otot-otot kita tumbuh kemudian sesuai dengan usia pertumbuhan kita gitu ya. Akhirnya kita stunting gitu loh kira-kira gitu ya. Jadi saat ini itu masih sangat tidak memadai gitu ya. Masih sangat terbatas sekali. Dan termasuk tadi kita belum fokus kepada Quran sebenarnya. Kita menyangka bahwa pertumbuhan umat itu akan lebih mudah didorong misalnya lewat jalur yang umumnya tampak terlihat gitu ya. Misalnya acara-acara atau event-event yang menimbulkan kemeriahan, kita menyangka itu seolah-olah indikasi kemajuan atau pertumbuhan peradaban umat. Tapi kalau kembali kepada sinyalemen dari hadits Nabi tadi dan juga kemudian bagaimana Al-Quran menempatkan Al-Quran itu sendiri gitu ya, baik dalam ayat tentang turunnya Quran tadi, maka kita bisa menyimpulkan itu bukan indikator ya utama dan bukan indikator yang datang dari langit, tapi indikator yang datang dari langit, kualitas Quran lah yang menjadi penentu terdepan. Nah, Kiai, pertanyaannya adalah, Kiai tadi menekankan indikatornya adalah kita fokus. Nah, titik fokus pada Al-Quran itu pada aspek apa? Bukankah selama ini kita sudah all out kalau kita istilahnya berhubungan dengan Al-Quran? Iya, jadi tentu saja begini ya. Al-Quran itu kan kalau kita boleh buat spektrumnya, mulai dari sekedar kita beriman, gitu ya. Kemudian kita punya kemampuan membaca, kita bisa punya kemampuan memahaminya, kemudian sampai kita punya kemampuan mempraktekannya, mendakwahkannya, dan menghasilkan karya-karya nyata. Gitu ya. Akhlak yang mulia, karya nyata. Jadi begini ya, karena inspirasi Quran lah lahir yang namanya itu observatorium. Benar. Gitu ya. Karena inspirasi Quran lah lahir kemudian teknologi navigasi misalnya. Karena inspirasi Quran orang berusaha untuk memahami yang namanya itu proses reproduksi manusia. Dan itu melahirkan sains sebenarnya nanti. Arahnya sampai sedemikian jauh gitu ya. Bukan sekedar dibaca gitu ya. Kalau sekedar dibaca dan berhenti sampai pada bacaan, yang itu memang menghasilkan pahala,
tapi kemudian kita kehilangan gitu ya value yang lebih tinggi, pahala yang lebih besar lagi gitu ya. Kita dapat pahala tapi kemudian manfaat yang sifatnya itu kemudian terukur di dunia itu kemudian kita hentikan karena mungkin ketidaktahuan kita, gitu ya. Dan menurut hemat saya gagasan inilah yang harus didorong. Jangan sampai kemudian gitu ya kita kehilangan momentum dari saudara-saudara kita yang mu'alaf yang ternyata ya banyak di antara mereka yang tahu rahasia ini lebih dulu ketimbang kita. Karena mereka mungkin ketika menjadi mereka Muslim, mencari, betul mereka mencari gitu ya. Kita terima jadi dari lahir. Gitu ya. Nah, Kiai, ini kalau kita perhatikan makna yang yang ada di dalam hadis tadi yang sebelah dijelaskan tadi bahwa ada Al-Qur'an, ada ekonomi di situ. Nah, ini nampaknya keduanya memang tidak bisa dipisahkan itu. Artinya orang yang dekat dengan Al-Qur'an dan mampu mengamalkannya, maka dia niscaya akan mendapatkan level ekonomi yang mungkin selama ini tidak perlu kita takutkan gitu ya. Kita takut miskin atau apa, semua itu sudah digaranti dengan Al-Qur'an begitu ya. Nah, sekarang kalau kita coba perhatikan apa yang terjadi di negeri ini, yang satu berjalan dengan Al-Qur'annya, pengusahanya berjalan dengan usahanya walaupun mereka orang Islam atau apa, tapi mereka kadang-kadang ya udah salah satu bentuk beramal saya amalkan sebagian untuk mendirikan pesantren, mendirikan masjid. Ini kan artinya sebuah gerakan yang lepas-lepas sendiri-sendiri. Nah, ini Kiai mungkin bisa memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita mampu untuk menggabungkan gagasan yang luar biasa. Termasuk juga otokritik adalah bagi mereka yang sudah mendapatkan ilmu Al-Qur'an ini, mereka juga gitu ya harusnya gitu ya melahirkan dakwah-dakwah yang kemudian itu berumpan balik kepada saudara kita yang jadi katakanlah hartawan tadi. Gitu ya. Jadi itu harus membuat mereka menjadi lebih produktif. Misalnya kita contohkan gitu ya bahwa Islam itu sangat mendorong orang untuk bekerja, gitu ya. Jadi kita dorong. Jadi bukan kemudian bekerja itu menjadi seolah-olah gitu ya harus saling meniadakan dengan ibadah gitu ya. Bekerja itu malah ibadah, gitu ya. Mindsetnya harus itu ibadah, itu mindset. Jadi mindset ya. Loh, saya mau keluar Ustaz dari perusahaan ini kenapa? Karena saya mau fokus ibadah. Lah kamu bekerja ini sebenarnya itu ibadah. Malah nilainya lebih tinggi. Gitu. Boleh jadi menyelamatkan lebih banyak orang. Gitu. Adapun ibadah ini kamu perlu, tapi batas-batas yang itu menyangkut survival saja. Gitu ya. Makanya kemudian kalau kita sudah tahu keseimbangan itu dan keutuhan itu, insya Allah ya maka keduanya akan berkolaborasi. Nah, bagaimana caranya? Saya punya resep satu. Ini harus diperbaiki mindset. Jadi keutuhan dan keseimbangan. Ini dua hal yang menjadi dalam tanda petik ini penyakit akidah kita. Kita sudah berakidah Islam, tapi kemudian persoalan kita adalah kita belum utuh dan belum seimbang, gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian baru kalau itu sudah mulai, tentu saja dibangunlah katakanlah yang namanya itu protokol-protokol yang menyambung keduanya, gitu ya. Dan itulah pentingnya edukasi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Insya Allah, gitu ya. Nah, Kiai, yang terakhir mungkin Kiai, apa yang membuat kita optimis bahwa gagasan tadi bisa dilakukan? Ya, zaman itu mendesak kita. Sekarang kita berada di era digital, gitu ya. Di mana sekarang orang mengeksplorasi dunia yang berbeda dengan sebelumnya. 400-500 tahun yang lalu orang berusaha untuk mengeksplorasi yang namanya planet bumi, ya. Melakukan yang namanya itu pelayaran gitu ya, menemukan benua ini, pulau ini dan seterusnya. Itu sudah selesai. Kemudian orang berusaha mengeksplorasi sains gitu ya, dengan melakukan yang namanya itu riset gitu ya sampai tingkat dasar dan itu sudah hampir selesai. Kemudian orang melakukan lagi eksplorasi kosmologi. Ya langit ini demikian luas dan itu pun hampir selesai. Ada satu eksplorasi, tantangan eksplorasi yang sedang menanti umat manusia saat ini. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran ini adalah big datanya Allah yang memang masih belum dieksplorasi menjadi sebuah peradaban, gitu ya. Dan ini terus terang diperlukan tool, diperlukan investasi, diperlukan lembaga-lembaga riset skala dunia. Ya, kita harus berkolaborasi bahkan. Tidak cukup satu lembaga riset, tidak cukup lagi satu mufasir, diperlukan kolaborasi antar mufasir, gitu ya, dari berbagai bidang, sehingga Al-Quran itu kemudian itu bisa ya menjadi sebuah produk yang itu nyata, bisa dirasakan manfaatnya, dan itulah yang kemudian menjadi manifestasi dari peradaban Qur'ani. Jadi bacaan yang menjadi peradaban. Masya Allah. Gitu. Terima kasih Kiai, luar biasa ilmu yang kita dapatkan di dalam kesempatan kali ini. Ikuti terus
bincang-bincang kita bersama Ustadz Muhammad Furqan Al-Faruqi, tentunya masih bersama kami Ulama Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.